warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Nusada dengan NIM 105 2019, kelas 2A Ilmu Pemerintahan akan menjawab UAS Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dedek Kusnadi, MSI, MM. Yang pertama, jelaskan paradigma administrasi negara. Paradigma yang pertama adalah paradigma dikotomi politik administrasi dari tahun 1900 sampai 1926. Dari fase paradigma ini terdapat tulisan dari Frank J. Goodenough. Dia berpendapat bahwa ada dua fungsi pokok pemerintahan yang berbeda, yakni fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik akan melahirkan kebijaksanaan sebagai pencerminan kehendak negara, sedangkan fungsi administrasi berhubungan dengan pelaksanaan dari kebijaksanaan tersebut. Perbedaan kedua fungsi tersebut didasarkan pada adanya pemisahan kekuasaan, yakni meliputi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Lalu paradigma yang kedua, yakni prinsip-prinsip administrasi yang berkembang dari tahun 1927 sampai 1937. Dikemukakan oleh Henry Fayol bahwa prinsip-prinsip administrasi bersifat universal dan dapat berlaku kapan dan di mana saja. Dalam periode ini, administrasi negara lebih menonjolkan fokus dari administrasi negara itu sendiri. Menurut prinsip ini, sekali prinsip ya tetap prinsip, dan sekali administrasi tetap administrasi. Lalu paradigma yang ketiga adalah administrasi negara sebagai ilmu politik. Berkembang dari tahun 1950 sampai sekarang. Menjelang akhir tahun 30-an, banyak muncul kritikan-kritikan yang tajam terhadap administrasi negara. Kritikan pertama menyangkut mengenai pandangan yang menyatakan bahwa politik dan administrasi dapat dipisahkan, sedangkan kritik yang kedua menyatakan bahwa administrasi dan politik tidak dapat dipisahkan. Menurut Herbert Simon, kedua hal tersebut tidak benar. Menurut beliau, politik dan administrasi tidak dapat dipisahkan. Demikian juga halnya dengan prinsip-prinsip administrasi yang bersifat universal. Dengan adanya kritikan-kritikan tersebut, maka administrasi negara mundur ke dalam induknya, yaitu pada birokrasi pemerintahan atau dikenal dengan ilmu politik. Pada periode ini adalah upaya untuk membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dengan ilmu politik. Lalu paradigma yang keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi, berkembang dari tahun 1956 sampai 1970. Paradigma ini muncul sebagai reaksi atas paradigma yang ketiga, di mana pada paradigma yang ketiga, walaupun administrasi negara telah kembali ke disiplin induknya, yaitu ilmu politik, negara dianggap sebagai warga kelas 2 dalam berbagai bidang ilmu politik, sehingga beberapa tokoh administrasi negara mulai mencari alternatif lain. Lalu paradigma yang terakhir, administrasi negara adalah sebagai administrasi negara, berkembang dari tahun 1970 sampai sekarang. Pada fase ini, fokus administrasi negara dalam bentuk ilmu administrasi belum ditemukan. Ilmu administrasi negara yang murni belum ditemukan. Tetapi pengembangan teori organisasi sudah bagus dan ditambah lagi dengan adanya perkembangan baru dalam teknik-teknik terapan pada ilmu manajemen. Lalu soal yang kedua, mengapa ilmu administrasi perlu dipelajari? Jelaskan disertai contohnya. Karena ilmu administrasi dikatakan
sebagai suatu ilmu yang mempelajari mengenai pengarahan, pengaturan, dan pengelolaan suatu kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sebagai contoh dalam pelaksanaan pemilu, di dalam pelaksanaan pemilu tidak bisa langsung dilakukan pemilihan tanpa adanya aturan di dalamnya. Untuk itulah ilmu administrasi hadir di dalamnya untuk mengatur jalannya pemilu agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, dimulai dari adanya perencanaan, pelaksanaan pemilu, pemungutan suara, pengumuman paslon terpilih, dan pengangkatan paslon terpilih. Untuk itulah ilmu administrasi hadir sebagai pengatur suatu kegiatan ataupun peraturan agar lebih kondusif dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Lalu soal yang ketiga, mengapa kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan administrasi negara? Jelaskan beserta contohnya. Karena administrasi negara, seperti dijelaskan di awal, dikatakan sebagai suatu pengaturan maupun pengelolaan kebijakan ataupun kegiatan untuk mencapai tujuan dari suatu negara. Sebagai contohnya saja, menanggapi wabah virus corona, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 mengenai kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease, yang berbunyi bahwa masyarakat harus menggunakan masker saat bersosialisasi, lalu melakukan pembelajaran di rumah ataupun kegiatan sosialisasi secara daring, dan menjaga jarak sejauh 1 meter. Dengan demikian, terlihatlah jelas bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya administrasi negara, karena adanya aturan-aturan di dalamnya yang berlaku untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dari suatu negara. Lalu soal yang keempat, jelaskan hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial. Seperti yang diketahui, ada beberapa hubungan administrasi dengan ilmu-ilmu sosial. Pertama, administrasi negara dengan ilmu sejarah. Seperti yang diketahui bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari mengenai kejadian di masa lampau. Untuk itu, dengan adanya sejarah akan membantu dalam memberikan pandangan ke depannya. Oleh karena itu, dengan sejarah dapat membantu dalam mengetahui jejak-jejak administrasi yang terjadi di masa lampau, sehingga dapat membantu memperbaiki sistem administrasi negara yang pernah terjadi sebelumnya agar lebih baik ke depannya. Maka untuk itu antara administrasi negara dengan sejarah saling berhubungan. Lalu administrasi negara dengan antropologi budaya. Kalau kita ketahui bahwa sejarah berkaitan dengan kronologisnya, sedangkan antropologi berkaitan dengan geografisnya. Antropologi maksudnya di sini adalah antropologi besar pengaruh lingkungan, sehingga tidak dapat dihindari bahwa administrasi negara dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Seperti yang diketahui, terdapat perbedaan budaya dan bangsa. Untuk itu perlu mengetahui lingkungan dari tempat di mana administrasi negara itu berlangsung, sebab keberhasilan administrasi negara yang satu dengan negara lain belum tentu berhasil bila diterapkan dengan negara lain. Untuk itu, antara administrasi negara dengan antropologi budaya saling berkaitan dan berhubungan. Lalu administrasi negara dengan sosiologi. Hubungan antara administrasi negara dengan sosiologi bahwa administrasi negara tidak terlepas dari lingkungan sosial, karena ilmu sosiologi itulah mempelajari tentang lingkungan sosial ataupun kehidupan sosial.
Karena setiap pengaturan maupun pengelolaan suatu kebijakan ataupun kegiatan diatur demikian demi kepentingan bersama. Untuk itu, dalam penerapannya perlu adanya hubungan sosial yang baik di dalamnya, sehingga relasi kebijakan antara pusat dan daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu, administrasi negara berhubungan dengan sosiologi. Lalu selanjutnya administrasi negara dengan psikologi. Nah, psikologi sangat membantu dalam perkembangan ilmu administrasi. Seperti yang diketahui, psikologi adalah ilmu yang mempelajari untuk mengukur dan menerangkan dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk lain agar lebih baik. Administrasi sebagai proses kegiatan dan tindakan dalam kerjasama dari kelompok orang-orang dalam mencapai tujuan, juga dipengaruhi oleh tingkah laku sosial. Perilaku individu yang melaksanakan pekerjaan akan berpengaruh terhadap hasil yang hendak dicapai. Meskipun tujuannya telah direncanakan sebelumnya, akan tetapi bila tingkah laku manusia atau orang yang melaksanakan kerjasama tidak baik, maka hasil tujuan yang akan dicapai tidak akan optimal seperti yang diharapkan. Maka dari itu, ilmu administrasi negara perlu adanya psikologi dalamnya, sehingga hubungan antar manusia dengan manusia lain atau individu maupun kelompok dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Lalu, administrasi negara dengan hukum. Hukum, seperti yang diketahui, merupakan peraturan yang berlangsung di suatu negara secara mengikat. Untuk itu, dalam prosedurnya, administrasi khususnya administrasi negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap kegiatan yang dijalankan dapat berjalan dengan teratur karena diikat oleh hukum di dalamnya. Untuk itu, administrasi sangat berkaitan dengan hukum. Lalu, untuk soal yang terakhir, bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi? Jelaskan disertai contohnya. Dampak dari perkembangan teknologi terhadap administrasi bahwa seiring majunya perkembangan teknologi dan informasi tersebut, pemerintah telah menerapkan konsep pemerintahan digital yang dikenal dengan e-government atau electric government, di mana setiap pelayanannya dilakukan berbasis internet. Sebagai contoh dari dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi ini, yaitu sisi positifnya, pemerintah telah menyediakan aplikasi Taspen bagi para pensiunan sehingga dapat mempermudah para pensiun dalam mengabsensi diri mereka untuk mengambil uang pensiunannya, baik itu di mana saja dan kapanpun. Serta juga dapat membantu mereka dalam mendapatkan hak-haknya. Sedangkan dari segi negatifnya terhadap kemajuan teknologi terhadap administrasi khususnya pada aplikasi Taspen ini, dengan adanya aplikasi Taspen ini memang sebagian pensiunan tentu dipermudahkan dalam mengurus tunjangan pensiunannya melalui aplikasi tersebut. Namun tidak semua para pensiunan paham akan teknologi, karena masih banyak terdapat para pensiunan yang bahkan gagap terhadap teknologi dan bahkan tidak bisa menggunakan handphone sama sekali. Tentu hal ini dapat merugikan mereka, para pensiunan, untuk mendapatkan hak-haknya. Untuk itu, dalam hal ini, menurut saya pemerintah perlu
memperhatikan hal tersebut dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pensiunan yang gagap teknologi sebelum meluncurkan aplikasi Taspen tersebut. Misalnya dengan melakukan dengan sosialisasi tersebut, misalnya dengan mengajarkan kepada para pensiunan penggunaan handphone berbasis Android, lalu tata cara penggunaan handphone berbasis Android, lalu cara penggunaan aplikasi Taspen tersebut, sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut dapat mempermudah para pensiunan dalam menggunakan aplikasi tersebut seiring dengan kemajuan sehingga dapat mempermudah. Selain itu dapat mempermudah para pensiunan dalam menghadapi perkembangan teknologi dengan mengakses pelayanan administrasi. Baiklah, demikian jawaban dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.